menyebutkan alhamdulillah, kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua sampai saat ini. Semua nikmat yang kita lihat maupun yang tidak dapat kita lihat tapi dapat kita rasakan, mudah-mudahan dengan rasa syukur ini Allah akan menambah nikmatnya lagi untuk kita semua, baik nikmat di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Kita lanjutkan kajian kita, pelajaran kita di dalam kitab Nasaihul Ibadah. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. والمقالة الثلاثة والأربعون، maqalah ke-43, an ba'dil hukama, dari sebagian orang-orang ahli hikmah, mereka mengatakan mani'tasama bi'aqlihi dhalla, barang siapa yang berpegang kepada akalnya maka dia akan tersesat. Barang siapa yang berpegang kepada akalnya maka dia akan tersesat. Ai mani'tamada ala aqlihi fi umurihi wa lam ya'tamid ala Allah ta'ala fi dhalika lam yuhtad ila shawab. Yakni maksudnya adalah orang yang bergantung kepada akalnya di dalam urusannya dan tidak bergantung kepada Allah dalam urusannya itu, maka sesungguhnya orang itu tidak mendapat petunjuk alias tersesat. Nah, itu satu. Orang merasa mampu dengan akalnya, merasa dia ini, ya kalau bahasa mudahnya itu pintar, merasa paling pintar, merasa mampu berpikir, merasa pokoknya dengan apa yang dipikirkannya itu pasti bisa dilewatinya, dilakukannya segala urusan-urusannya. Masih pokoknya gampang jangan dipikirkan. Dan bila inya mau melakukan sesuatu, inya mengutamakan akalnya, tidak bergantung kepada Allah. Padahal ketika dia mampu melakukan sesuatu, hakikatnya sebenarnya yang memampukannya itu adalah Allah. Itu harusnya tentang itu. Nah, tapi tidak ada sama sekali di dalam pikirannya bahwa ketika ia mampu melakukan sesuatu, justru yang ada di dalam pikirannya ini karena akalku, karena kemampuanku, karena kejeniusanku, karena kepintaranku, macam-macam. Atau ada orang umpamanya minta pendapat, minta tolong lawannya, lalu diberikannya jalan keluar, cara-cara kayak ini, lalu dilakukan orang dan berhasil orang itu. Nah, jika kada aku semalam memberikan jalan keluarnya, jika kada aku memikirkannya,
Oh, lalu jaka kada padahal kemampuan inya bisa berpikir itu diberikan Allah. Bisa berpikir lalu pintar menghasilkan sesuatu itu karena Allah memberikan kelebihan di dalam pikirannya, di dalam akalnya. Nah inya kada ingat, lupa dan kada sadar. Orang kada sadar, orang lupa, orang kada ingat kan cenderung sesat, cenderung salah. Harusnya walaupun inya mampu berpikir, otak akalnya pintar, jenius, harusnya inya otak akalnya itu diisi dengan oh semua ini karena Allah yang memberi kemampuan. Itu tuh harusnya tuh. Jaka kada Allah nih yang memberikan kemampuan berpikir pada kawa juga. Jakanya tuh kan. Lalu itu. Nah, di mana melihat seseorang itu pintar atau tidak di dalam berpikir, kelihatan sejauh mana inya bergantung kepada Allah. Itu. Bila orang itu bergantung terus kepada Allah dan inya menyadari bahwa inya bisa melakukan ini itu, mampu melakukan ini itu karena Allah, ujar, nah pintar tuh orang. Situ aja melihat cirinya orang pintar, orang yang berakal baik, di situ cirinya. Jadi kadang awam melihat menilai orang pintar atau tidak itu dari kemampuan yang ada di ketika ia melakukan sesuatu, kada bisa juga. Siapa tahu di dalam pikirannya walaupun ia kadang kawan melakukan ini itu, tapi siapa tahu ada di dalam pikirannya inya berisi di dalam pikirannya itu semua yang dilakukannya ini karena Allah yang memampukannya. Itu. Dan ketika kita lebih mampu kelihatannya daripada orang, jangan merasa juga. Jangan merasa juga. Nah, harusnya kita pun berpikir aku ini bisa lebih mampu dari orang karena Allah. Coba dicabut Allah akal, kepintaran kita. Stumat dia kalau Allah mencabut akal pikiran nih, kepintaran stumat dia. Nyaman benar. Apa? Diolah Allah pikun. Sudah hilang anak. Tadi ingat. Atau tahan tupkah kepala. Geger otak selesai hilang. Ada kawal lagi yang berpikir. Ya Allah. Nah itu satu kata orang-orang ahli hikmah. Orang yang berpegang kepada akalnya, dia adalah orang yang tersesat. Artinya bergantung lawan akal terus. Padahal akal ini terbatas. Akal kita ini terbatas. Harusnya kita tadi bergantungnya kepada Allah. Yang kedua, kata orang ahli hikmah, wa man istaghna bimalihi qalla, barang siapa yang merasa kaya dengan hartanya, maka sesungguhnya hartanya itu tidak mencukupinya. Orang yang merasa kaya dengan hartanya, maka hartanya tidak akan membuatnya cukup. Gitu. Ai maniktafa bimalihi lam yakfahu dzalik wa fil hadis man istaghna billahi aghnahu. Nah, orang yang merasa cukup, artinya dengan hartanya tadi, merasa kaya dengan hartanya tadi,
maka hartanya tidak akan mencukupinya. Adakah harta tak mencukupi? Kita nih merasa sugih dengan harta yang ada. Harta tidak akan mencukupi kita. Lalu dengan apa kita ini bisa cukup, merasa cukup toh, merasa sugih toh dengan apa? Wa fil hadis, di dalam hadis, man istaghna billahi aghnahu, barang siapa yang merasa kaya dengan karunia Allah, maka Allah akan membuatnya kaya. Itu. Barang siapa yang merasa kaya dengan karunia Allah, maka Allah akan membuatnya kaya. Maksudnya adalah merasa cukup apa yang diberi oleh Allah. Lalu Allah membuatnya merasa kaya. Di mana rasanya? Di hatinya. Kenapa? Karena ia merasa cukup tadi Bang. Tapi bila ia merasa kaya itu dengan hartanya, bukan dengan karunia yang diberi Allah, itu kada bakalan cukup. Kita manusia nih mengejar Nabi, diunjuk emas segunung kada bakalan. Saat ini belum besi nih, belum besi. Emas segunung belum besi, dan tidak ada yang besi kalau kada ada Allah. Berpikir kita, aku amun bisi emas segunung, bah, ranai sudah hidup. Gitu kalau apa aja hendak, pokoknya damai sudah, kadang mikir nang lain lagi. Itu tuh Bang, mengetek aja lagi di rumah, cobakan diunjukin emas segunung, berubah tuh pikiran, jaka dua aja. Nah kira-kira mencukupilah sadar loh. Kenapa? Karena bergantung tadi dengan harta. Pokoknya bila sudah merasa kaya dengan harta, karena bakalan cukup. Ada bakalan cukup. Ini manusia kita nih besi nafsu. Aku amun sudah begaji 100 juta sebulan, bah, nyaman banget sudah aja. Itu kalau 100 juta sebulan, datang seorang pulang, umpamanya dah, tinggal akan muncul aja hari-hari. Bah, apa ada lagi? Ya kalau saat ini belum besi tuh, saat ini tuh berpikir, cobakan, ya nak. Cobakan 100 juta sebulan, kurang, ada bakalan mencukupi. Hendaknya lagi lebih dari itu. Artinya apa? Kurang. Cobakan. Lagi dahulu hanya lulus sekolah kuliah yang penting begawi. Barang aja 1 juta kah 2 juta kah gaji cukup mah, insyaallah cukup dah. Kawa bagi ini tang bari orang 2 juta umpamanya. Kalinya banyak lagi kehendak muda itu tapi cukuplah tanda. Pikir lagi jakanya 5 nih jar. Bari lagi 5, ada harapan. Sampai tadi segunung emas nunjuki kita nih, kada bakal cukup. Tapi bila merasa cukup tadi dengan apa? Manistaghna billah, merasa cukup dengan apa aja yang diunjuki oleh Allah, diberi Allah, yang dikaruniakan Allah. Makasih ya Allah. Pokoknya merasa terima kasih dengan Allah, ini gini cukup. Nah cukupnya itu karena Allah tadi tenang yang memberi, karena sadar Allah yang lebih mengetahui keperluannya. Aghnahu, maka Allah akan membuatnya kaya.
Kayak apa tuh membuatnya kaya bagi Allah? Bisa jadi dengan harta, dengan rezeki datang dari tidak disangka-sangka, tapi lebih dari itu yaitu Allah membuatnya kaya di hatinya. Itu sebenar maknanya. Karena ini soal rasa aja, soal rasa. Hidup ini soal rasa. Kan pernah dahulu disampaikan, orang yang penghasilan sehari 20.000, umpamanya penghasilan sehari 20.000 dengan orang penghasilan sehari 20 juta. Mun bandingan kita sugih mana? Sugih 20 juta dibanding 20.000 lah. Sugih. Tapi yang 20.000 nih kawannya makan 3 kali nih sehari, diaturnya. Yang 20 juta nih makan 3 kali kah atau 30 kali kah? Nah, normalnya berapa makan? 3 kali. Kira-kira namun gaji 20 juta sehari itu makannya 3 kali apa 30 kali? 3 kali juga kalau sama aja nih. 20 juta dengan 20.000 sama aja 3 kali juga makan. Yang 20.000 sepiring, yang 20 juta sepiring ya. Kalau pang 20.000 sepiring, 20 juta sebaskom. Pada kalau yang ini wakaring, yang ini gajah. Mentang-mentang duit lo gajah makanan. Kerida kalau kerida. Nah, yang terbiasa 20.000 nih. Lalu tiba-tiba hari itu dapat 200.000 sehari. Takacutinya biasanya 20.000. Yang biasanya 20.000 diaturnya cukup untuk makan 3 kali sehari. Tiba-tiba hari itu dapat 200.000. Bingung nih. Aku banyaknya ajarnya. Saking bingungnya kemana menghabiskannya 200 nih. Rasa sugih itu rasanya. Rasanya dah. Ya kalau rasanya. Biar kenapa? Karena 20.000 gin cukup. Ini sisanya 180.000 nih gak sana apa. Itu rasa dari. Rasa dah. Tapi bilanya 20 juta tadi berpegang kepada bahwa 20 juta itu yang membuatnya kaya, ada bakalan cok. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, kata ahli hikmah, wa man azza bi makhluqin dhalla. Barang siapa yang merasa mulia atau kemuliaannya itu bergantung kepada makhluk, maka dia itu sesungguhnya hina. Ai wa man kanat quwwatuhu bi makhluqin sara dzalilan. Yakni barang siapa yang kuatnya dia dengan makhluk, sungguh sebenarnya dia itu hina. Artinya apa? Inyane mulia, tapi mulianya ini lewat makhluk. Berarti sebenarnya inya itu hina. Coba seandainya kerida makhluk lain, mulia kada? Ada. Nih Ustadz merasa nih mulia karena ada jemaah, ada santri, ada murid. Namun kerida pangbuhan santri nih, jemaah nih, murid nih, mulialah Ustadz nih. Kada kegilaan pander. Mulialah kada mulianya. Tapi bila merasa mulia, wah banyak pengikut, banyak jamaah, banyak santri, masa mulia, berarti kan mulianya karena makhluk. Karena makhluk. Tapi kalau dimuliakan karena Allah yang memuliakannya, biar tidak makhluk,
Allah yang memuliakannya, tidak ada yang kawa menghalanginya bila sudah Allah. Mungkin ini kita nih bukahan jemaah mulialah Ustaz. Makanya mengukur seseorang mulia atau tidak bukan dari jemaahnya, bukan dari banyak tidaknya jemaahnya, bukan dari banyak tidak pengikutnya. Kada bisa, karena kemuliaan dengan makhluk itu hina. Kenapa? Seandainya tidak ada makhluk, kayak apanya? Siapa yang mengikutinya? Siapa yang mendatanginya? Pahamlah, menangkap. Jadi merasa mulia itu, umpama merasa mulia sebab orang Tuhan, berarti sebab makhluk juga. Orang Tuhan makhluk apa ada? Makhluk. Hina sebenarnya. Merasa mulia karena kai kita. Kai kita nih tokoh. Kai itu makhluk apa ada? Makhluk. Merasa mulia karena datuk kita. Datuk itu makhluk apa ada? Bila merasa mulia dengan itu, dengan makhluk lah. Karena abah orang tua, ai, datuk, atas merasa mulia nih dengan siapa aja manusia makhluk, hina sebenarnya. Coba mengerda datuk, coba mengerda ai, coba mengerda orang tua, mulialah. Kan ada dakwah. Nah sesungguhnya hina. Makanya ini zaman orang ingin memuliakan dirinya itu banyak karena makhluk. Hendak mulia itu bergantung lawan makhluk. Bergantungan apa maksudnya? Perlu makhluk, perlu orang, perlu manusia, perlu pengikut. Lalu dicari-cari cara kayak apa supaya mulia nih. Barangnya dicantolkan ke siapakah? Ke siapakah? Supaya mulia. Itu hina sebenarnya. Hina. Sudah cari aja kemuliaan itu di sisi Allah. Dengan apa? Iman, takwa, amal ibadah. Cukup dengan itu. Insya Allah akan mulia di sisi Allah. Nah, jangan kita ini kayak itu tadi. Nah itu sebenarnya hina. Nah 3 perkataan orang-orang ahli hikmah. Yang pertama tadi, orang yang bergantung dengan akalnya maka dia sesat. Orang yang kedua, orang yang merasa kaya dengan hartanya sesungguhnya tidak akan mencukupinya. Dan yang ketiga, orang yang mulia dengan makhluk maka sungguhnya dia hina. Nah 3 nasihatnya malam. Nah aku berpesan bila membaca munajat itu pas di doa atau dinyaringi yang ada mic-nya, terutama ada mic nih nyaringi. Kada usah sukan, kada usah takutan, nyaringi aja kada apa-apa. Dan kalau bisa memang dilancari lah, kita semua aja nih, semua dilancari. Kenapa? Karena Al-Quran. Jadi jangan nang lain nang dilancari. Telancar membaca Simtud Duror pada Al-Quran itu locok ngarnya. Membaca Simtud Duror biar bahapal laju baca Al-Quran. Hebat Al-Quran kah hebat Simtud Duror. Kadanya menganui Simtud Duror ada. Maksudnya utamakan dulu Al-Quran, kayak itu maksudnya nih. Al-Quran lancar, sholawat lancar, nah itu maksudnya itulah. Karena Simtud Duror ini kan sholawat, riwayat, kisah Nabi.
Tapi memang ada juga bang orang tuh lucu juga. Aku setiap habis sembahyang membaca Simtud Duror. Ada. Tapi alangkah baiknya habis sembahyang membaca Al-Quran. Itu. Al-Quran dahulu utamakan. Tapi bukan berarti merendahkan kada. Maksudnya kita tuh ada amaliyah itu kan bertingkat-tingkat. Jangan sampai salah memilih. Jangan sampai kita ini kurang cerdas dalam beramal. Sama sedekah kayak itu juga. Misalnya sedekah dengan orang yang cukup aja, lawan sedekah kepada orang yang fakir miskin, kira-kira utama mana? Fakir miskin. Ya kalau cerdas nih milik, oh ini nih kada tapian masih ada aja nih sini aja. Cerdas kalau awam memilih, ada yang lebih utama kan? Lawan sedekah misalnya lawan orang hanya sekedar sedekah, kemudian sedekah kepada orang yang membangun sekolahan paman, kira-kira bagus mana? Nah yang satu ini sekedar sedekah, gasannya makan paman, nah makan atau nah nuka rokok pamannya nih sadar gitu aja, dengan orang membangun sekolahan sedekah ke situ, kira-kira bagus mana? Sekolahan amal jariyah. Ini tadi sedekah dimakannya habis sudah habis amal dah saat itu aja dapatnya. Ini sedekah ke sekolahan, dibangunkan orang sekolahannya, lalu orang sekolah turun temurun pahalanya dapat terus kada? Dapat sampai meninggal kita mengalir kada pahalanya? Mengalir. Nah itu tuh kita harus cerdas beramal, harus cerdas beribadah, memilihnya. Tapi bukan berarti lalu yang ini tadi kada. Maksudnya bila ada gitu nah. Situ. Itu juga pikiran, wiritan, amaliyah, cari yang utama. Kayak ini tadi Al-Quran dibaca, Al-Qurannya dilancari. Karena itu yang paling utama. Karena Al-Quran tuh petunjuk utama kita. Itu dulu yang dilancari, baru yang lain. Lah kesan semua aja nih, semua aja. Pas sudah anunya nyelok lalu nyari maksudnya semua tuh nyaring aja karena kan usah sopan pak, ayo pak. Barangnya biar hujongannya tapi nyaring. Ahad, somad, mau juga. Tapi ada juga tuh biar dalam hati cuma baca nih. Belajar maksudnya tuh belajar. Kalau aku kena timbul kada kawal kah apakah orang kamu kan bisa ya. Dan kada usah apa minder biasa dalam berbuat baik tuh harus utama, dan jangan takutan sombong tuh hal wajar kan, menunggu kada sombong kada bila menunggu kada sombong tuh kada kawa bisa dekah tuh gin, ada rasa sombong lebih baik daripada kada bersedekah dengan rasa sombong dibanding orang kada bersedekah bersedekah dengan sombong. Aku kada pernah ya kalau bina ria sombong bebila ikam mungkin menunggu kada ria itu bebila biar sudah sedekah aja bagi. Urusan di hati sombong tidaknya itu latihan hati ini dilatih karena lawas-lawas terbiasa hilang sombong
biasa aja sudah hilang sombongan. Tapi bila kada dimulai-mulai, menunggu kada sombong dua bebila, oh tampil aja lah. Apa berjadwal kan ini ulah giliran. Sakada turun malam besok aja giliran. Selismaan ulun ustad ya. Kada bergaya ya. Maksudnya tuh kita tuh sama-sama kan gitu kalau sama. Bilanya kurang lancar munajat dilancari di rumah, dibaca dilancari paling 2-3 kali itu lancar. Bagi kita ini berapa tahun nih rasanya sudah sampai kada lancar juga. Mulai munajat ini amun saya ingatku mulai 2013 di kampung ini, mulai 2013 dahulu dari rumah ke rumah 2013 tuh ketuhaan dahulu, ketuhaan sesepuhnya di sini. Pas dari rumah ke rumah, minggu pertama misalnya minggu ini di rumah, minggu kena di Langgar, hari belum jadi masjid masih Langgar, minggu berikutnya di rumah lagi keliling gitu bahari. 2013 berarti berapa tahun nih? 11 tahun ya, kalau 11 tahun mengajar di sini di kampung kita sini. Pas masjid jadi hanya di masjid. Nah yang di rumahnya aku kadingat mulai bilang, yang pasti sudah lebih 5 tahun rasanya nelah. Nah 6 tahunan sampai kada lancar juga. 6 tahun harus lancar ya kalau oke. Malu ajar terus malu-malu. Belajar lain di masjid tuh karena waktunya mepet, maghrib ke isya. Amun hendak nang lain kalau kada tapi lancar tuh habis waktu kita di masjid tuh. Seandainya habis isya nang gini apa aja santai aja kita. Mau kada mau diborong sorangan di masjid, membaca sorang, berdoa sorangan, taklim sorang juga. Borong habis. Maksudnya bila di sini santai gantian baca munajat. Ini sudah mending sama-sama juga kan, sih sama-sama juga baca munajat, tapi di kuat itu dinyarinya. Nah kira-kira itulah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita sambung minggu yang akan datang. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, diberikan keistiqomahan dalam ibadah, istiqomah dalam menuntut ilmu, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita semua dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين وابعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا
واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا واختم بأحسن الختام إذا لنا الانصرام وحال حين الحمام وزاد رشح الجبين يا الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ثم صلاة وسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين افرج على المسلمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.